Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Cemilan kali ini cocok banget dijadikan ide jualan, ide bekal, atau sajian pas ada acara-acara di rumah, atau sekedar untuk cemilan keluarga. Bikinnya super-super gampang, bahan-bahannya murah meriah. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, siapkan 8 lembar roti tawar. Setelah itu, roti tawarnya bakal aku sisihkan pinggirannya. Jadi mau aku potong, tapi untuk pinggirannya nggak aku buang. Aku simpan di dalam kulkas dan bakal aku olah menjadi cemilan yang enak banget. Setelah itu, roti tawarnya bakal aku pipihkan sampai dia tuh tipis seperti ini. Nah, lakukan sampai selesai ya. Kalau misalnya sudah selesai, kita bikin balurannya. Siapkan 1 butir telur ayam. Setelah itu beri sejumput vanili, sedikit aja nggak usah terlalu banyak. Untuk vanili ini kalau bisa jangan di skip ya, supaya nanti cemilannya enak dan harum banget. Nah, kalau sudah, kita siapkan juga biji wijen hitam. Nah, biji wijen hitamnya ini bakal aku masukkan ke dalam kocokan telur. Nah, ini langsung aja ambil 1 lembar roti tawar. Setelah itu olesi ke permukaan roti telurnya. Dan jangan lupa si biji wijennya dimasukkan dulu ke dalam telur ya. Jadi nanti sambil mengolesi, biji wijennya bakal nempel di rotinya. Nah, kalau sudah rata seperti ini bakal aku masak. Panaskan secukupnya margarin, sedikit aja sekitar 1 sendok teh. Setelah itu langsung aja dipanggang. Dipanggang menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil supaya nggak terlalu gosong. Nah, ini kita panggang sampai dia sedikit kecoklatan dan matang. Kalau sudah matang boleh diangkat dan didinginkan ya. Kita siapkan dulu sausnya. Nah, masukkan 4 sendok makan mayonnaise. Setelah itu ada 2 sendok makan saus tomat. Ini saus tomatnya boleh digantikan dengan saus sambal ya, kalau misalnya teman-teman suka pedas. Kemudian masukkan 1 sendok makan SKM. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kalau sudah selesai, sisihkan. Siapkan talenan. Ini bakal aku potong si roti tawarnya jadi 2 bagian sama rata seperti ini. Samping-sampingnya aku rapikan ya, tapi opsional, nggak dirapiin juga nggak apa-apa. Ambil 1 lembar roti tawar yang telah dipotong, olesi secukupnya menggunakan saus yang sudah kita bikin tadi. Gak usah terlalu banyak ya, supaya nggak enek. Nah, ini juga ada abon sapi. Ini diberi sedikit aja di tengah-tengahnya. Setelah itu langsung digulung-gulung. Nah, kalau misalnya sudah digulung-gulung seperti ini, kanan kiri atau ujungnya ini bakal aku celup lagi ke dalam sausnya. Kemudian dibaluri rata menggunakan abon sapi. Bisa dilihat di video caranya ya. Nah, kalau sudah selesai boleh dimasukkan ke dalam paper cup supaya nanti tampilannya lebih cantik, lebih menarik dan rapi, dan pastinya higienis ya. Gimana, bikinnya super-super gampang banget kan? Pastinya teman-teman bisa, dan pastinya juga harganya murah meriah. Rasanya tuh betul-betul enak banget, lembut, manis, gurih jadi satu. Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini. Ini bikinnya super-super gampang banget dan bahannya mudah didapatkan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, siapkan 4 buah pisang. Ini aku mau bikin isiannya ya. Pisangnya pakai pisang matang. Untuk jenisnya bebas pakai jenis pisang apapun itu, yang penting matang. Di sini aku menggunakan pisang kapas. Ini tuh super manis dan wangi banget. Nah, kalau semua pisangnya sudah dikupas bersih, langkah selanjutnya masukkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, untuk banyaknya gula pasir disesuaikan atau tergantung tingkat kemanisan dari pisangnya. Kalau pisangnya sudah manis banget, untuk gula pasirnya ini boleh di skip ya. Nah, ini dihaluskan. Aku menghaluskannya nggak terlalu halus. Kalau misalnya teman-teman mau lebih halus, boleh menggunakan blender. Langkah selanjutnya, panaskan 1 sendok makan margarin. Kemudian masukkan pisang yang telah dihaluskan. Ini dimasak sampai kadar air mengering dan si pisangnya ini sedikit mengental dan padat. Kalau sudah seperti ini boleh diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku mau siapkan roti tawarnya. Roti tawarnya di sini aku menggunakan yang rasa pandan. Teman-teman juga boleh menggunakan rasa original yang warna putih, jadi harganya lebih ekonomis. Untuk satu resep ini aku menggunakan sebanyak 6 lembar roti tawar. Kalau misalnya teman-teman menggunakan roti tawar yang ada pinggirannya alias yang ada coklat-coklatnya, boleh dipotong dan disisihkan ya. Setelah itu roti tawarnya mau aku pipihkan menggunakan botol kaca seperti ini. Boleh juga menggunakan gelas kaca ya. Nah, kalau sudah tipis seperti ini sudah cukup, lakukan sampai selesai. Langkah selanjutnya, roti tawar yang telah dipipihkan, di sini mau aku belah lagi menjadi 2 bagian sama rata. Kalau sudah dibagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini udah siap kita isi dengan isian pisang yang telah kita bikin tadi. Ambil 1 lembar roti tawar yang sebelumnya sudah dipipihkan dan dipotong. Nah, kalau misalnya kurang rapi, ini boleh dirapikan lagi.
Setelah itu langsung aja diolesi pisang yang sebelumnya udah kita masak. Nah untuk pisangnya ini jangan terlalu banyak ya supaya nanti nggak enek. Sedikit aja, tapi kita baluri secara merata. Kalau sudah, ini langsung digulung-gulung aja. Hasilnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya semuanya sudah selesai kita gulung-gulung, langkah selanjutnya siapkan coklat batang yang sebelumnya sudah dicairkan atau dilelehkan. Dan di sini ada juga secukupnya meses coklat. Ambil 1 buah roti tawar. Setelah itu celup di coklat batang yang sudah dilelehkan, tapi jangan terlalu banyak ya, cukup di ujungnya aja. Setelah itu langsung aja dicelup lagi ke meses coklat. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Supaya lebih rapi dan lebih cantik, aku masukkan ke dalam paper cup seperti ini. Untuk atasnya, supaya nggak kosong-kosong banget, di sini mau aku kasih motif. Motifnya ini aku bikin dari coklat batang yang udah dilelehkan yang tadi ya. Ini sisanya. Nah, ini kita potong sedikit aja atau jangan terlalu besar supaya nanti si motifnya nggak terlalu melebar. Nah, saat memberi motif, jangan dimasukkan ke dalam paper cup seperti ini supaya paper cupnya nggak kotor. Jadi kuenya boleh dikeluarkan terlebih dahulu ya. Taruh aja di alas kerja seperti ini, baru diberi motif. Nah, kalau sudah diberi motif, atasnya mau aku timpa lagi menggunakan secukupnya coklat bubuk. Coklat bubuknya ini nggak sampai 1 sendok teh, jadi aku makainya sedikit banget. Nah, dimasukin ke dalam saringan dan ditaruh aja atau kita geser-geser gitu saringannya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kalau bisa untuk coklat bubuknya jangan terlalu banyak supaya nanti kuenya nggak terlalu kotor dan belepotan. Nah, kira-kira hasilnya itu kayak gini ya. Ini langsung aja ditaruh kembali di dalam paper cup. Nah, gimana bikinnya super-super gampang banget kan? Tapi tampilannya ini super-super cantik dan super-super mewah banget. Untuk rasanya dijamin enak dan endul banget. Kali ini aku mau bikin cemilan yang cocok banget dijadikan ide jualan. Ini tuh ide jualan receh loh. Modalnya itu super-super murah meriah. Rasanya tuh enak banget, lembut, lumer di mulut. Pokoknya bikin nagih. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama kita bikin isiannya terlebih dahulu. Di sini ada 300 gram ubi jalar yang sebelumnya sudah aku kukus sampai matang dan lunak. Nah, ubi jalarnya bebas mau pakai yang putih, orange ataupun ungu. Setelah itu masukkan gula pasir. Nah, untuk banyaknya gula pasir ini tergantung tingkat kemanisan dari ubi jalarnya. Setelah itu masukkan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian ini haluskan. Nah, kalau sudah halus seperti ini, langkah selanjutnya kita masak ya. Panaskan teflon, kemudian cairkan atau lelehkan kurang lebih sebanyak 1 sendok makan margarin. Nah, kalau sudah mulai leleh, langsung aja dimasukkan ubi yang sudah dihaluskan. Ini aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Di sini mau aku kasih pewarna ya. Niatnya nambahin warna ungu biar dia jadi warna ungu, tapi jadinya warna coklat. Untuk pewarnanya ini opsional, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah mulai padat seperti ini, masukkan lagi 1 sendok makan margarin. Nah, kalau sudah tercampur merata, kita cek rasanya. Kalau rasanya masih kurang manis, boleh ditambahin gula pasir lagi. Karena di sini rasanya masih kurang manis, jadi aku tambahin lagi 1 sendok makan. Nah, untuk satu resep ini, aku menggunakan gula pasirnya sekitar 4 sendok makan ya. Nah, kalau sudah padat, angkat dan didinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 8 lembar roti tawar. Setelah itu pinggiran roti tawarnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Kalau misalnya pinggirannya sudah disisihkan, ini mau aku pipihkan. Aku pipihkan menggunakan botol. Untuk teman-teman pakai yang ada aja, yang penting si rotinya pipih seperti ini. Kalau sudah, ini bagi menjadi 2 bagian sama rata. Tapi sebelum itu mau aku rapikan dulu samping-sampingnya supaya nanti hasilnya lebih cantik dan lebih rapi. Kalau sudah dibagi menjadi 2 bagian, beri isian ubi yang sudah kita masak tadi. Ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya, supaya lebih mempermudah aja, jadi tangan kita juga nggak kotor-kotor banget. Untuk banyak dikitnya sesuaikan aja. Setelah itu gulung. Nah, supaya dia merekat sempurna, kita olesi dengan secukupnya air putih. Nah, dia tuh langsung melekat. Hasilnya itu seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Kalau semuanya sudah selesai, langkah selanjutnya kita bikin pencelupnya ya. Siapkan wadah, kemudian pecahkan 1 butir telur ayam, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir. Setelah itu ada 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml dan ada 1 bungkus atau 1 saset vanili bubuk. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kalau pencelupnya sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya panaskan teflon. Setelah itu lelehkan setengah sendok makan margarin. Nah, roti yang sudah kita gulung-gulung tadi masukkan ke dalam pencelup. Setelah dimasukkan dalam pencelup, pastikan margarinnya sudah mencair, baru dimasukkan ke dalam penggorengan. Nah, ini posisi apinya sedang cenderung ke kecil supaya nanti rotinya nggak mudah gosong. Memasaknya jangan lupa dibolak-balik ke semua bagian atau semua sisi rotinya. Mau itu keliling atau ujung-ujungnya juga aku panasin ya. Aku masaknya sampai dia berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini.
Pastikan apinya jangan sampai dibesarkan, nanti cepat banget gosongnya dan si rotinya belum matang. Nah, ini aku semua bagiannya aku panggang. Semua sisi roti tawarnya aku panggang. Kira-kira semuanya sudah terpanggang dan pastinya sudah matang. Ini boleh diangkat dan didinginkan. Setelah dingin, aku mau beri taburan gula halus secukupnya. Gak usah terlalu banyak-banyak. Supaya dia tuh lebih cantik dan lebih rapi, naburin gula halusnya menggunakan saringan seperti ini ya. Nah, ditabur jangan terlalu banyak, seperti ini aja. Nah, kalau misalnya sudah, ini langsung aja dimasukkan ke dalam paper cup atau kertas kue supaya tampilannya lebih cantik, lebih menarik, dan pastinya lebih higienis. Nah, untuk teman-teman, gimana bikinnya? Gampang banget kan? Untuk rasanya aku jamin ini tuh enak banget, manis, gurih, lembut jadi satu. Ini tuh betul-betul enak dan bikin lagi. Untuk teman-teman yang mau cobain resep ini, aku doakan semoga berhasil. Dan untuk teman-teman yang mau dijadikan ide jualan, aku doakan semoga dagangannya laris manis ya. Nah, untuk harga jualnya ini boleh dijual dari harga 1000 sampai 2000-an. Insya Allah laris manis ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.